Assalamualaikum, selamat siang anak-anakku. Apapun kalian nonton hari ini siang ataupun malam, hari ini kalian akan membahas barengan kamu-kamu semua tentang pembelajaran di informatika ya. Jadi kita lanjut lagi kalau kemarin kita membahas mengenai apa kemarin ya? Mengenai bab-bab yang lain. Untuk hari ini Pak Udin akan mengajak kalian untuk membahas mengenai bab 3 tentang teknologi informasi dan komunikasi anak-anak ya. Oke, di bab sebelumnya kita itu membahas mengenai berpikir komputasional gitu ya. Untuk bab ini kita lebih dalam penggunaan aplikasi yang biasanya digunakan saat di kehidupan sehari-hari, baik di dunia perkantoran ataupun di dunia pekerjaan nantinya ya Nana ya. Oke, yang pertama eh, di aplikasi ini anak-anak, yang pertama kita akan membahas mengenai aplikasi pengolah kata dan juga pengolah lembar kerja dan selanjutnya tentang aplikasi presentasi ya. Dimana dalam aplikasi ini adalah bingkaian atau satu keluarga apa dalam aplikasi perkantoran gitu anak-anak ya. Jadi nanti aplikasi ini akan mempermudah kalian dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan dengan perkantoran gitu ya. Bukan hanya perkantoran aja anak-anak, tapi digunakan untuk pembelajaran, bisa untuk di dunia usaha juga bisa ya, dan lain sebagainya gitu ya. Contoh dari pengolahan kata biasanya digunakan untuk apa? Membuat surat, membuat laporan, membuat cover ataupun juga membuat buku gitu juga bisa anak ya. Jadi lebih kepada pengolahan katanya. Sedangkan untuk lembar kerja anak-anak biasanya digunakan untuk kalian yang suka mengolah angka, mengolah data-data, membuat grafis dan juga yang hype sekarang itu adalah analisis data analisa gitu ya, sehingga sekarang menjadi pekerjaan yang sangat hype di dunia online seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi presentasi. Biasanya digunakan ya biasalah untuk mempresentasikan sesuatu. Biar apa? Biar penjelasan kita lebih mudah. Kalau kita hanya menjelaskan dengan kata-kata saja, maka apa? Akan terasa sangat menjenuhkan. Tapi kalau kalian menggunakan gambar, foto, video, maka apa? Penjelasan kalian akan terasa menarik. Oke, seperti yang tadi nih ya, kita akan menggunakan aplikasi presentasi. Yang biasanya biasanya kalau dalam Microsoft Office itu kita menggunakan PowerPoint gitu anak-anak ya. Dan di bab ini nantinya juga kita akan membahas tentang aplikasi virtual lab. Apa itu aplikasi virtual lab, Pak? Sepaudin memberikan ilustrasi saja ya. Contoh, kalau di lab elektro, kita tuh biasanya mengukur pakai apa, mengukur pakai alat, membuat rangkaian itu secara nyata. Tapi kalau di virtual lab enggak, kita akan menguji coba apa aja yang bisa kita rangkai di dunia nyata sehingga kita computerize, kita bentuk menjadi dunia virtual gitu anak-anak ya. Seperti itu penjelasan untuk Pak Udin ya. Oke, sebelum lebih jauh ke dalam, Pak Udin ibaratkan atau analogikan adalah seperti gunting. Ada gunting, pisau, dan cutter. Ketiganya bisa dipakai untuk memotong kertas, tapi dengan teknik yang berbeda ya. Namun jika harus memilih hanya satu dari ketiga pekakas, pekakas apa yang paling tepat untuk mengupas atau memotong mangga? Kira-kira pilih yang mana, anak-anak semua? Yang mana yo? Pasti memilih pisau kan ya? Supaya apa? Karena pisau adalah alat yang sesuai, yang efisien. Pak Udin, kalau mau pakai cutter bisa nggak? Bisa. Efektif dan cepat nggak? Nah itu. Pakai gunting bisa nggak Pak? Memotong apa namanya, mengupas mangga, memotong mangga. Bisa. Tapi efisien nggak? Efektif nggak? Nah, seperti itu pertanyaannya ya. Begitupun dengan alat perkantoran tadi ya, atau aplikasi perkantoran tadi. Semuanya bisa mengolah atau membuat surat di lembar kerja atau Excel gitu ya. Bisa ya? Bisa kan? Tapi efektif nggak?
cepat nggak? Nah, seperti itu ya. Begitupun mengolah angka, bisa nggak di MS Word? Bisa, tapi efektif nggak? Seperti itu ya. Jadi kalau kita bekerja itu menggunakan atau kita pikir dulu anak-anak, supaya apa? Supaya pekerjaan kita itu efisien gitu ya. Kalau kalian ingin mengerjakan namanya surat gitu ya, surat berarti kalian menggunakan aplikasi pengolah kata atau MS Word. Kalau kalian ingin mengolah data ya menggunakan lembar kerja. Kalau kalian ingin presentasi ya menggunakan PowerPoint atau aplikasi presentasi. Seperti itu anak-anak ya. Kira-kira sudah paham belum penjelasannya Pak Udin? Oke, yang belum paham atau kurang paham bisa ditanyakan di komentar di bawah ini ya. Oke, selanjutnya kira-kira peta konsep yang kita pelajari adalah seperti ini anak-anak ya di bab 3 itu. Yang pertama, di bab kita ini teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada perangkat lunak, aplikasi dan fiturnya. Jadi kita akan jelaskan di sini nanti ya. Dan yang kedua adalah tentang laboratorium virtual. Di bawahnya adalah nantinya karya atau artefak yang akan kita buat adalah membuat laporan. Yang kedua adalah merangkum narasi dan konten digital. Nanti laporannya bisa dijadikan digital boleh nanti ya, jadikan PDF bisa. Nanti yang penting ada artefak virtual yang sudah kita ciptakan gitu anak-anak ya. Oke, Pak Udin nggak banyak teori, tapi Pak Udin jelasin aja ya sedikit-sedikit ya. Yang penting kalian sudah paham tentang itu anak-anak ya. Oke, untuk di bab ini kita akan belajar atau kita mengeksplorasi bagaimana caranya supaya kita itu bisa menyimpan antar format, beberapa format yang bisa di save oleh MS Word, yang bisa di save oleh Excel dan juga di save oleh PPTX. Nanti kita saling uji coba ya, bisa nggak kira-kira Microsoft Word disimpan ke Excel? Oke, kita coba nanti kira-kira bagaimana, kita saling bereksplorasi nanti anak-anak ya. Oke anak-anak, seperti itu ya. Udah seperti itu, kita lihat sebentar saja. Intinya sama ya. Oke, yang paling fundamental ini anak-anak ya. Dimana nanti kita akan menyimpan ke beberapa format anak-anak. Contoh DOCX, DOCX, RTF, ODT. Ini semua adalah format yang biasanya digunakan oleh Microsoft Office. Atau kalau ada titik gini berarti ini adalah ekstensi atau pengenal atau siapa yang mengeluarkan gitu ya. Ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah yang lembar kerja. Biasanya itu formatnya SLS, SLSX atau ODS ataupun CSV atau format lainnya yang berhubungan dengan Excel ataupun spreadsheet kayak gitu ya. Dan selanjutnya adalah biasanya yang dikeluarkan oleh PowerPoint atau presentasi atau slide. Biasanya formatnya itu PPT, PPTX atau ODP dan slide selanjutnya gitu ya. Terdapat juga anak-anak yang merupakan objek utama aplikasi lain seperti PNG, BMP, JPG gitu ya. Berarti ini berhubungan dengan apa? Dengan format gambar atau visual gitu ya, ataupun juga SVG. Kalau SVG itu mungkin lebih kepada vektor atau tampilan-tampilan dari visual gitu anak-anak ya. Sedangkan kalau PDF ini biasanya digunakan bisa secara terbuka gitu ya, bisa dibuka dari HP kalian, bisa dari browser, bisa dari apapun. Biasanya kalau format buku digital itu lebih kepada PDF gitu ya dan lain sebagainya lah. Tapi kebanyakan biasanya menggunakan PDF untuk apa? Untuk formatnya. Ini bisa dibuka juga ya. Mungkin kalian semua sudah paham ya tentang PDF. Tapi kalau di atas itu KPPT mungkin bisa diedit. Tapi untuk PDF kalau diedit secara langsung belum bisa, cuma sebagai visual saja. Tapi kemungkinan bisa jika menggunakan aplikasi khusus yang digunakan untuk editor PDF gitu anak-anak ya. Oke, gitu aja dari penjelasan Pak Udin. Untuk selanjutnya Pak Udin bereksplorasi dulu deh sebelum kalian Pak Udin ajak ke sini. Mungkin Pak Udin kasih dasarnya dulu ya. Yang pertama, dasar untuk kalian semua adalah cara membuka apa namanya ini file manager. Yang pertama adalah Nana, silakan kalian klik kanan di sini, terus pilih file manager. Nah, ini cara kalian
supaya bisa membuka file manager, supaya nanti bisa mengakses Excel yang sudah Pak Udin siapkan di sana ya. Oke, cara yang kedua adalah tinggal kalian tekan tanda ini. Nah, maka akan file manager adalah bisa terbuka di sini. Oke, Pak Udin, boleh bisa nggak Pak Udin? File manager ini dianalogikan. Bisa anak-anak. Tapi sebelum kalian menganalogikan, coba kalian klik dulu this PC gitu ya. Oke. File manager itu diibaratkan adalah sebuah ruangan atau sebuah ruangan lab, yang dimana di lab tersebut ada sebuah almari. Nah, ini almari ya, diibaratkan almari. Kalau dalam bahasa komputer ini drive, drive C, drive D, drive E gitu ya. Nah, drive itu kita umpamakan adalah almari gitu ya. Almari C, almari D, almari E gitu ya, dan seterusnya. Ada almari ini nana ya. Oke. Kalau almari C ini mungkin berisi file-file penting, file-file penting. Sedangkan D ini adalah file-file yang bisa kalian isi. Contoh, diisi file surat, file video, file suara, file apapun, file gambar bisa diisi di sana ya. Seperti itu. Sedangkan kalau C ini adalah file krusial, file system yang kalau kena virus ya mungkin maka akan error atau rusak semua atau korup gitu ya. Jadi kalau saran Pak Udin ya, kalau bisa jangan menyimpan sesuatu di C atau menghapus sesuatu di C, kecuali kalau uninstall gitu ya. Ada teknik tertentu gitu ya. Nananya kita akan bahas di berikutnya saja ya. Oke gitu ya. Jadi kalau menyimpan jangan di sini ya. Kalau kena virus maka file kalian akan hilang. Kalau cuma menaruh sementara ya mungkin di dokumen, di download, di musik ataupun di video gitu ya. Kalau sementara tidak masalah anak-anak ya, bisa di situ. Tapi kalau dirasa ini mungkin disimpan agak lama ya, mungkin silakan disimpan di drive D. Karena di download dokumen musik, picture atau video ini adalah bagian dari file system gitu anak-anak ya. Jadi Bapak sarankan kalau bisa apa disimpan di drive D gitu, atau kalau ada drive lain silakan di drive lain D, E atau apapun gitu anak-anak ya. Oke, sudah paham ya anak-anak ya. Oke, kalau rak, kalau diumpamakan kayak almari gitu ya. Kalau almarinya acak-acakan enak nggak? Nggak enak kan ya. Berarti apa? Almarinya itu harus ditata, folder-foldernya harus ditata. Oh ini folder apa gitu ya, ini folder dokumen, folder apa. Jadi kalian tata biar apa, biar untuk pencarian filenya itu biar mudah gitu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya anak-anak, Pak Udin akan kita sharing bareng ya. Ini untuk yang ini adalah lokal, sedangkan ini adalah untuk drive yang bisa digunakan dalam satu lab gitu ya. Jadi ini adalah apa, file atau drive sharing bareng-bareng ya. Oke, kalian klik dulu di sini. Coba kalian di kelas mana di sini anak-anak? Sudah? Oke. Oh Pak, saya kelas 8F. Oke, boleh. Klik 2 kali kelas 8F. Nah, sekarang anak-anak kita belajar membuat folder. Folder tentang nama kalian. Yang pertama, kalian bisa klik kanan, terus kalian klik new, dipilih new ya, terus klik folder. Silahkan kalian menulis nomor absen kalian. Contoh Pak Udin nomor absen 1 dan spasi gitu ya. Silakan kalau menulis identitas jangan menulis pakai panggilan ya Nana. Kalau bisa nama lengkap biar Pak Udin tahu nanti ini siapa gitu ya. Oke, silakan kalian ketik nama kalian. Pak Udin namanya Ahmad Samsudin gitu ya. Oke, kalian dari kelas mana Nana? Oke, silakan diketik kelas kalian. Tadi 8 apa ya? 8F ya. Oke. Kalau sudah silakan kalian enter. Oke. Kalian sudah bisa membuat folder Nana ya. Oke. Pak Udin, kalau seumpama foldernya namanya salah bagaimana ya? Kalian tinggal klik kanan, terus kalian tekan rename. Silakan kalian ganti mana yang salah. Oh, ternyata Pak Udin ini kurang spasinya. Oke. Kalau sudah, tinggal di enter. Pak Udin ada cara lain nggak? Cara yang mempermudah supaya rename-nya mudah. Oke. Gini, bisa kalian klik
terus kalian tekan F2 pada tombol keyboard kalian. Nah, bisa kan? Nah, itu. Bisa tekan F2 gitu anak-anak ya. Atau juga ada kok? Ah, bukan ya, bukan ini ya. Oh, nggak bisa nih. Bentar ya. Ada sebenarnya cara lain ya. Nah, oke gini. Jadi kalau tadi F2 rename-nya, ini cuma gini aja. Satu, dua. Nah, oke, gitu ya. Oke. Itu cara merename folder anak-anak. Oke. Selanjutnya kan tadi selanjutnya anak-anak kita kembali ke depan lagi ke kelas kalian ke depan ya. Ada yang nggak old? Ada nggak yang file tamu nggak ada ya? Oh, dirubah sama teman kalian ya. Bentar ya. Bentar, Pak Udin ambilin dulu. Tadi itu ada bahan sebenarnya ya. Oh, ini aja. Oke, ini sebenarnya bahan tadi. Nggak tahu kok bisa dipindahin lagi ke file-file manapun ya. Oke, coba Pak Udin buat lagi. Pak Udin kasih 0 bahan gitu ya. Ini bahan buat apa? Buat praktik gitu ya. Sudah di enter, oke. Oke, sudah. Caranya ya, Pak Udin rapiin dulu sambil kalian menunggu Pak Udin. Sambil kalian boleh deh coba-coba lagi yang tadi ya. Oke anak-anak. Tadi kan ada di depan sini anak-anak ya. Sekarang ini ada bahan. Pak Udin klik dulu ya. Untuk masuk itu klik kiri 2 kali. Satu. Oke. Kalau caranya mau ke blok, oke, selanjutnya kita copy anak-anak ya. Kita pindah file-file ini ke kelas kalian, ke nama kalian yang telah kita buat bareng tadi ya. Bagaimana caranya Pak? Caranya adalah kita blok dulu anak-anak. Cara blok yang pertama adalah klik kiri, tahan ya, terus tarik ke atas. Nah, sudah ya, seperti itu. Itu cara blok yang pertama. Blok kedua bagaimana Pak? Klik 1 kali, terus tekan Ctrl A. Nah, udah bisa kan ya? Oke, gitu ya cara pertama. Oke deh, kita pakai cara yang termudah aja. Blok seperti ini, terus kalian klik kanan, terus copy gitu ya. Sudah? Sudah kita copy, maka akan kita back kembali ke depan, terus kita ke kelas kita anak-anak ya. Sudah ke kelas kita, terus kalian klik 2 kali lagi di folder nama kalian. Kalau sudah silakan klik kanan, terus di paste gitu ya. Oke. Maka apa file-file yang sudah Pak Udin siapkan di bahan tadi sudah pindah ke sini anak-anak ya. Oke, dari sana sudah paham ya anak-anak? Oke, bagi yang belum paham bisa bertanya di komentar di bawah ya. Nanti kita belajar bareng gitu ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan. Nah, ini ada tugas eksplorasi individu anak-anak ya. Ini ada tugas eksplorasi individu. Pak Udin nggak harus jelasin semua ya, tapi Pak Udin sampling dulu deh, biar kalian sama-sama memahami tentang konsepnya ini ya. Intinya ini membuat tipe file ke beberapa tipe file gitu ya. Contoh DOCX menjadi RTF. Oke, biar kalian lebih paham, marilah kita praktek dulu dan ikuti Pak Udin ya. Pak Udin sampling satu aja ya. Oke, Pak Udin, ini kan di sini perintahnya adalah eksplorasinya, bukalah sebuah file docx yang telah disiapkan guru. Oke, yang mana dulu ya Nana ya? Oh, di pengolah kata ini ternyata ada docx ya. Pak Udin, ini punya aku kok nggak keluar ekstensinya kayak punya Pak Udin ya? Oke, cara mengeluarkan ekstensi loh, ini. Nah, ini ya yang belakangnya ini. Oke, caranya menampilkan ekstensinya biar kelihatan ini adalah kalau udah ada nggak usah diapa-apain ya. Tapi kalau belum ikuti cara Pak Udin. Yang pertama adalah kalian klik 3 panah ini, terus pilih option, terus kalian pilih view. Nah, ini mungkin kalau kalian nggak kelihatan atau ekstensinya tidak ada, berarti itu kemungkinan ada di hitnya dicentang. Jadi supaya kelihatan atau tampil, kalian uncentang, uncheck untuk hit extension for no file tips. Jadi terus kalian apply. Oke, sudah. Kalau sudah maka akan tampil seperti ini. Gitu ya caranya menampilkan ekstensi gitu anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita seperti yang di buku tadi, maka akan kita jalankan dulu. Klik 2 kali. Oke, terlalu cepat ya, bentar ya, biar nggak cepat-cepat. Jadi kalian
klik ini dulu ya satu kali, terus klik dua kali untuk menjalankan filenya. Maka akan Microsoft Word udah akan jalan, sudah jalan ya. Oke, jangan lupa supaya nanti save-nya biar bisa di save, kalian jangan lupa tekan tombol enable. Sudah semua ya. Oke. Selanjutnya kan perintahnya dijadikan RTF, diubah jadi RTF ya. Kalian tinggal tekan file, habis itu tinggal tekan save as, terus kalian bisa tekan this PC. Nah, sama yang Pak Udi jelasin tadi ya, bahwa kita di sini ini masuk ke file manager lagi nak ya. Kita save di file manager. Di mana? Masuk ke this PC dulu ya. Tadi tempatnya di mana Pak Udin? Tempatnya tadi itu di tugas atau E gitu ya. Terserah kalian. Kalau kalian lagi ada di mana silakan di save di situ. Oke. Kalau sudah klik dua kali. Oke, sudah. Kalau sudah, coba kalian tadi kelasnya mana? Kelas 8F ya? Oke, klik dua kali untuk membukanya, terus kalian buka lagi kelas nama kalian. Oke, nama masing-masing ya. Supaya ada bedanya, ini Pak Udin ganti menjadi tugas gitu ya. Tugas, tugas satu gitu ya. Oke. Tadi kan diubah jadi DOC menjadi RTF ya. Jadi save as tipenya harus diganti anak-anak. Menjadi apa? RTF. Coba kita lihat dulu ya satu-satu ya. Ada nggak di situ ada RTF? Oh ini ada ya RTF. Oke. Jika sudah silakan kalian save. Oke. Terus kalian oke lagi. Sudah, maka akan tersimpan di situ ya di tempat tadi. Oke. Kita close dulu, kita perhatikan. Sudah ada belum? Oh sudah ada Pak Udin yang RTF. Jadi sudah berubah kan? Oke. Di sini kan eksplorasinya harus dicatat ya. Jadi kalian perhatikan nanti kira-kira apa perbedaan dari file yang telah kita ubah tadi. Oke, coba kita buka dulu RTF-nya ya. Apa ya perbedaannya kira-kira? Terus sama kita buka yang pengolah kata. Coba kalian lihat, ada perbedaannya nggak dari segi tampilan? Tidak ada ya? Tidak ada perbedaan. Cuma mungkin yang beda itu adalah ekstensinya DOCX dan namanya tadi di atas ya, gitu ya. Oke, kira-kira dari situ penjelasannya Pak Udin sudah jelas belum? Oke, untuk selanjutnya Pak Udin boleh dipraktekin. Untuk selanjutnya silakan kalian praktekkan ya. Praktekkan sesuai perintah di sini anak-anak. Oke, SLS silakan baca betul-betul ya. Oke, aplikasi pengolah lembar kerja. Tadi Excelnya tadi dibuka juga ya. Terus selanjutnya ini ada Paint. Kalau ini kan tadi pengolah bekerja saja ya sampai pengolah presentasi ini aplikasi perkantoran ya. Kalau aplikasi Paint ini lebih ke desain. Nah, kalau aplikasi Notepad ini mungkin catatan kamu lah kecil-kecilan gitu ya, yang hanya berupa teks saja gitu. Jadi multi. Ini semua aplikasinya aplikasi Paint ini udah bawaan, aplikasi Notepad udah bawaan. Tapi kalau aplikasi perkantoran mungkin bisa install sendiri ya seperti itu, atau bisa menggunakan di Google juga bisa juga ya. Oke, silakan mencoba, silakan bereksplorasi, silakan dicatat di buku kalian masing-masing. Oke, itu aja. Tapi ini sudah selesai semua anak-anak ya. Untuk eksplorasi kalian saya anggap udah selesai. Kalau yang belum silakan ikuti video dari Pak Udin biar nanti jelas gitu. Oke, yang pengen tahu lebih dalam silakan komentar di bawah, nanti Pak Udin jelasin lebih detail gitu ya. Oke, untuk selanjutnya Nana kita akan berkenalan dengan fitur-fitur yang ada di Excel, MS Word maupun di lain-lainnya ya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia itu disebut fitur, tapi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya feature, yang artinya adalah ciri khas kemampuannya dari sebuah aplikasi tersebut. Nah, contoh kalau fiturnya, oke, Pak Udin kita lihat sama-sama bareng-bareng ya. Kita lihat dulu untuk yang Microsoft Word. Sama nggak ya fiturnya? Kita buat new dulu ya. Kita buka dulu ini. Buka bareng-bareng di sini. Terus kita Pak Udin buka Excel gitu ya. Excel. Oke. Sudah. Pak Udin blank dokumen juga di Excel. Terus Pak Udin buka PowerPoint. Sudah. Pak Udin coba maaf ya. Ini blank dokumen lagi ya. Oke, sudah. Done. Oke.
Dari ketiga aplikasi ini, anak-anak, kira-kira sama nggak di atasnya? Ada file, ada home ya, sama semua ya. Nah, ada insert, ada page layout, mungkin tampilan sama. Nah, sama kan? Cuma bedanya yang mana? Apa yang bedanya? Perbedaannya adalah pada fungsi dan fitur-fiturnya ya. Kalau tadi Pak dijelasin di awal, MS Word digunakan untuk apa? Mengolah kata ya. Mengolah kata, mengolah gambar-gambar gitu. Dibuat untuk menulis surat, menulis artikel lah, ataupun juga menulis sebuah buku gitu ya. Sedangkan ini digunakan untuk mengolah angka-angka. Gitu ya Nana ya. Sedangkan ini digunakan untuk presentasi lah. Bisa membuat new slide gitu ya. Soalnya dikasih gambar, kasih video lah ini ada ya. Seperti itu ya Nana ya. Oke, itu adalah fitur-fiturnya. Tapi fitur yang utama itu anak-anak ya, selalu yang pertama ada open. Open ada, selalu ada di sini ya. Ada open, ada save as, ada print dan lain sebagainya. Ada new juga ya. Itu mungkin fitur-fitur utama atau fundamental dari aplikasi yang ada. Selalu ada save as, ada open dan lain sebagainya anak-anak ya. Seperti itu anak-anak ya. Mungkin antar muka aplikasi, antar muka ini tampilannya itu adalah antar muka anak-anak dan lain sebagainya ya. Oke. Di sini Pak Udin akan mengajak kalian eh, contoh cara mengcopy data gitu ya. Cara mengcopy data. Kira-kira bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak? Kalau sesuai di artikel ini anak ya, ada yang menggunakan Ctrl C. Kopinya pakai Ctrl C di keyboard kalian. Sedangkan pastenya adalah menggunakan Ctrl V. Nah, itu paste ya. Pak Udin, kalau seumpama aku pengen mengkat, itu pakai apa? Bukan pakai C juga kah? Enggak lah. Kalau cut itu menggunakan X. Ctrl X barengan. Cetek gitu ya. Sedangkan kalau anu bisa nggak Pak Udin? Cara lain untuk copy bisa. Kalian bisa lihat di sini. Kalau di Word kalian mungkin bisa gini. Di Word kalian bisa blok dulu. Kalian blok dulu ya, klik kiri, blok gitu ya. Kalian bisa nah ini ada di home. Itu ada copy. Nah, terus kalian tinggal enter mau taruh di mana, tinggal ke sini, tinggal paste gitu ya. Paham ya? Oke, itu cara yang kedua. Kalau yang cara yang pertama adalah kalian tinggal Ctrl C di keyboard kalian, terus Ctrl V paste. Nah, kalau cut gimana Pak? Kalian blok di sini semua, tinggal Ctrl X, terus kalian pingin di tempat lain, tinggal Ctrl V. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi itu perbedaannya. Tapi sebelum jauh melangkah anak-anak, Pak Udin pengen tanya ya. Kalau kalian mengcopy sesuatu, ada yang tahu nggak? Itu disimpan di mana? Ada yang tahu? Kira-kira disimpan di mana? Pasti ada tempat sementara ya. Apa namanya? Ada yang tahu nggak? Sebelum kita paste. Coba kalian lihat di sini. Nah, ini apa? Dalam bingkai apa ini? Apa tulisannya? Clipboard. Betul, clipboard. Jadi kalian mengcopy itu sebenarnya masih tersimpan di sistemnya Windows ini. Yang namanya clipboard. Jadi kalian paste itu sudah diserahkan. Jadi kalau kamu copy terus paste itu ada tempat sementara yang disebut clipboard. Paham ya? Oke, seperti itu anak-anak. Oke, sudah ya ini cut lain sebagainya, fitur cut mungkin sudah paham semua ya. Ini clipboard jadi objek-objek bisa disimpan sementara ya. Oke, itu dari Pak Udin ya. Penjelasan dari Pak Udin. Oke, untuk selanjutnya kita mulai bereksplorasi di ini di ETIK K802 eksplorasi salin dan tempel pada aplikasi perkantoran. Oke anak-anak, kita coba dulu ya. Di tempat kalian, Pak Udin dari awal dulu ya biar kalian paham ya. Ini Pak Udin keluarkan dulu. Pak Udin keluarkan dulu biar lebih nyaman
kalian ya. Oke, Pak Udin yang akan coba adalah yang atas ini dulu ya. Kita disuruh kita di apa ini? Ada apa namanya? Perintah gitu ya atau sebuah soal gitu. Kita akan mengcopy sebuah konten multi aplikasi dari aplikasi Word, kita copy ke pengolah kata lagi, ke Word lagi, kita copy ke lembar kerja lagi, kita copy ke presentasi lagi, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu anak-anak. Oke, kita coba dulu ya anak-anak ya. Yang pertama, Pak Udin tadi kan sudah kopikan di sini ya. Jadi kalian tinggal jalankan di OJX-nya, sudah. Terus kalian buka file baru, blank dokumen untuk MS Word-nya. Jadi ada dua ya, di sini ada yang ada isinya, yang di sini ada apa? Ada dokumen kosong. Selanjutnya kalian juga menjalankan Excel ya. Sudah, diklik satu kali Excel-nya. Oh, sorry. Cara membuka Excel adalah tinggal kalian ke search, ketik Excel. Nah, di sini ada kan Excel? Nah, sudah. Terus jangan lupa blank workbook. Udah. Yang kedua aplikasi PowerPoint. Silahkan kalian ketik lagi PowerPoint di sini ya. Ada nggak? PowerPoint. Sudah. Oke, tinggal kalian jalankan. Jangan lupa blank presentasi lagi. Oke. Jadi anak-anak, kita nanti akan mengcopy dari sini, kita copy di sini, teks maupun gambarnya. Kita copy di sini, kita copy di sini, dan juga kita copy di sini nanti ya. Oke, yang pertama yang kita copy adalah teksnya dulu anak-anak. Teks ini ya, kita copy dulu. Oke, klik kanan boleh, atau pakai ini juga boleh, atau Ctrl C juga boleh, bebas ya. Multitask, multi perintah di sana ya. Oke, sudah. Terus kalian pindah lagi ke sini, oke. Terus kalian klik kanan, jangan lupa ini di paste ya. Oke. Di sini ada, kita coba satu-satu. Kita jangan paste dulu ya. Kita klik pilih ya, kayak gitu. Kalau ini berupa gambar, jadi coba gambar. Jadi kalau berupa gambar ini tulisannya nggak bisa diedit gitu ya. Paham ya? Oke, kalau berupa teks ya tulisannya seperti teks. Tapi kalau di ini formatnya sama seperti yang kita pilih. Oke, kita pakai ini aja ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba paste di Excel. Oke. Kalau di Excel silahkan kalian pilih tempat yang paling pas gitu ya. Biasanya Pak Udin di sini di nomor 2. Oke, klik kanan terus paste. Oh, gitu ya. Besar ya. Oke, sekarang bisa kalian kecilkan dulu ya. Contoh kalau pengen memperlebar apa nih? Kolom, kalian bisa ke sini ya. Tarik satu gitu, ke kanan boleh, ke kiri boleh, supaya besar. Sudah? Kalau pengen memperkecil baris, tinggal diginikan di atas kan gitu ya. Oke, sudah. Oke, nomor 1 bisa kalian hapus, nggak apa-apa. Sudah seperti itu ya. Terus selanjutnya kita coba untuk mempaste di presentasi. Mana kira-kira? Akan kalian paste di sini. Sudah ya. Tinggal ini kalian hapus. Oke. Tinggal kalian besarkan, bebas ya. Pokoknya nanti dibagusin ya, dibagusin biar rapih gitu ya. Oke, sudah semua seperti itu. Oke. Berarti kita udah mengcopy teks di multi platform atau mengcopy teks di beberapa aplikasi. Oke. Selanjutnya kita coba mengcopy tabelnya anak-anak. Ingat, boleh begini boleh. Di blok dulu pakai ini boleh atau pakai di sini boleh. Bebas. Sudah? Terus kalian klik kanan. Kanan terus copy. Oke, gitu ya. Terus silakan kalian paste di bawahnya. Klik kanan, paste. Oke, udah ya seperti itu. Terus kita ke Excel-nya ya. Kita Excel ke sana sini. Oke,
Oke, oh besar ya. Mungkin kalian taruh di sampingnya ini aja deh. Klik kanan, paste. Oke. Kalian bisa mengatur besar tingginya gitu ya. Oke, nah, gitu. Nah, boleh. Oke, seperti itu. Biar kelihatan bagus gitu ya, anak-anak ya. Pak Udin kurang bagus ya. Oke, bisa kalian pindah aja. Klik kanan, di cut gitu ya. Pindah ke sini. Paste. Oke. Nah, ini bisa kalian atur sesuai dengan apa? Pola keinginan kalian di sini. Oke, sudah ya. Oke, seperti itu. Silakan selanjutnya kita kok paste di kita buat slide baru aja ya. Coba karena bentar ya. Kita hapus dulu nih. Kita paste di sini. Ah, hilang ya. Entar. Berarti Pak Udin harus ke depan lagi nih mengkopinya ya. Karena kayaknya clipboardnya udah habis. Oke, lanjut lagi ke sini lagi. Pak Udin paste di sini. Oke, udah ya kayak gitu ya tabelnya. Bagus nggak seperti itu? Oke, berarti ini Pak Udin kasih judul tabel gitu ya. Tabel data siswa. Oke. Sudah seperti itu ya. Oh, kok hilang? Tatar. Sudah seperti itu anak ya. Ah, tinggal dirapikan saja ya. Oke. Oke, tabel sudah. Tinggal selanjutnya kita akan copy gambarnya ya. Gambarnya tinggal ini kalian copy gambarnya. Klik kanan, terus copy lagi gitu ya. Taruh mana lagi? Taruh di bawah ini ya tadi itu ya. Oke. Terus kalian klik kanan, terus paste. Oke, jadi gambar kan ya? Bagus kan, Nak? Oke. Oke, jadi hasilnya seperti yang kita inginkan. Oh, sorry. Sudah yang kita inginkan. Terus tinggal ke Excel gitu ya. Excelnya kita paste di sini aja ya. Klik kanan, terus paste. Oke, jadi bagus kan? Oke. Tinggal kalian mengatur supaya lebih bagus lagi gitu ya. Oke, selanjutnya kita tinggal ke sini ke PowerPoint. PowerPoint kita taruh di uh, slide yang berbeda. Oke. Selanjutnya kita paste gitu ya. Oke. Sudah, ini adalah gambar atau image. Sudah seperti itu ya. Nah, jadi kalian sudah tahu seperti itu anak-anak ya. Nah, kalian sudah paham seperti ini caranya. Oke. Berarti ketiga file sudah kita copy ya. Untuk selanjutnya ini kan bisa kalian tulis di buku kalian di sini ya, catatannya bagaimana setelah kalian coba, perasaan kalian bagaimana, apa perbedaannya dan bagaimana kendala kalian. Oke, selanjutnya kalian lanjutkan. Kalau tadi dari Microsoft Word atau pengolah kata, selanjutnya kalian copy dari lembar kerja ke tempat lain dan selanjutnya dari presentasi ke tempat lain ya. Jangan lupa anak-anak sebelum kalian close, jangan lupa ini di save dulu ya, biar nanti Pak Udin bisa nilai pekerjaan kalian. Oke, jangan lupa ke file, terus save as, terus ke disk, terus kalian ke mana tadi? Ke disk ya, sorry. Terus ke tugas kelas 8F, mana tadi? 8F, terus ke sini ya. Ini berarti dikasih judul apa? Tugas 2. Tugas 2 Word, oke? Kalau sudah di save ya. Terus jangan lupa yang Excel tadi juga tugas 2 Excel gitu ya. Karena di sini sudah ada, tinggal klik 2 kali saja. Kalau nggak ada, ya kita buat gitu ya. Tugas 2 Excel. Oke, sudah. Terus kalian save gitu ya. Terus selanjutnya adalah
presentasi. Tinggal kalian file, terus save as, terus this. Nah, klik 2 kali. Terus kalian ke mana nih? Ke this PC. Terus tugas E, masuk ke 8F. Sila klik 2 kali. Ini menjadi tugas 2 PowerPoint. Power gitu aja ya. Kalau sudah di save, oke? Sudah. Itu tadi tugas yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Untuk selanjutnya kalian bisa lanjutkan di sini ya. Oke, dilanjutkan. Boleh, boleh. Oke. Oke. Untuk selanjutnya, Nana, kita coba untuk menggunakan kalau biasanya di HP kalian ya, kalian men-screenshot layar itu menggunakan apa? Power sama volume kan ya. Tapi kalau di komputer itu beda, Nana. Kita menggunakan yang pertama dulu ya. Cara screenshotnya kita menggunakan print screen yang ada di keyboard. Mana itu Pak tombol print screen? Coba kita searching dulu ya. Keyboard QWERTY, keyboard QWERTY yang mirip keyboard kita ya. Jadi namanya keyboard QWERTY. Oke. Oke, yang mana ya yang mirip ya? Oke, ini aja. Ini kayaknya mirip banget sama keyboard kita gitu ya. Oke, tidak mau ya. Oh, kelihatan ya. Oke, agak buram dikit tapi kelihatan. Oke, coba kalian lihat di sini kan ada print screen. Nah, ini ya Bapak bulletin pakai kursor ini ya. Namanya print screen. Itu silakan kalian tekan. Nah, coba Paulin tekan ya. Print screen ditekan. Nah, itu maka kalau Paulin kan karena ada laksatnya ya. Kalau nggak ada laksatnya nanti full gini. Nah, sudah kayak gitu. Nah, sudah. So, Pak Udin terus pengen lihat gambarnya di mana? Oh, pengen lihat gambarnya, kalian tinggal, maaf ya, taruh sini aja sementara nak ya. Kalian tinggal klik kanan, terus paste. Nah, seperti itu ya. Sangat mudah sekali anak-anak ya. Oke, itu cara pertama. Nanti ada cara lain loh, screenshotnya. Pakai apa Pak? Silakan kalian bisa pakai aplikasi namanya Sniping Tool. Sniping Tool. Nah, seperti itu ya. Coba kalian new dulu. Terus abis itu kalian ambil fotonya ini. Yang mana yang menurut kalian mau ambil? Enggak semua ya, terserah kalian yang mana yang penting. Sudah. Nah, ini bisa kalian copy di sini mana ya copy ini ya. Atau bisa kalian jadikan gambar. Tekan apa? Tekan save ini. Jadikan JPG ataupun apa? Apa ini jadikan JPG ya, taruh di mana ya terserah kalian ya. Ini boleh. Jadikan JPG sama Pak Udin. Oke. Taruh di save. Oke. Kalau yang tadi Pak Udin save aja ya. Pak Udin paste di mana? Di sini. Nah, Pak Udin paste. Oke. Nah, maka screenshot yang kita buat seperti ini anak-anak ya. Yang mana sudah paham ya? Oke. Kalau masih kurang jelas nanti kalian bisa bertanya di kolom komentar gitu ya. Seperti ini snipping tool ya. Jadi new gitu dan lain sebagainya ya gitu ya. Snipping tool ada apa aja Pak Udin? Video ada juga, foto ada juga ya. Capture pakai video juga bisa, capture pakai foto juga bisa. Oke, tergantung kalian ya sesuai kebutuhan. Atau sekedar mau dicoret-coret boleh. Ini loh Pak, mau nunjukin ke Pak Udin gitu ya. Sekedar ini loh Pak, bisa kan dicoret-coret terus di copy kamu, terus dipaste ke sana, bisa juga gitu ya. Bisa, dipaste aja, tuh kan? Kelihatan kan? Oke, gitu nak ya, simple dan mudah. Oke. Oke, selanjutnya gimana ya? Oke, pengangkatan analisis beda pengangkatan. Oke. Oke, file pix header. Oke, nanti ini di pertemuan selanjutnya aja ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Untuk sementara kita sudahi cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih. Bye bye. See you next time, bro. Dadah anak-anakku. Assalamualaikum.